Assalamualaikum Sobat Goes, salam jumpa dengan kita ya, Eko Bikes ya. Ini ada tamu nih, bukan di Trijaya guys, tapi di garasi Eko guys, di rumah kita nih. Kalau hari Minggu saya di rumah nih guys. Silakan yang mau mampir juga boleh ya, tapi hari Minggu ya saya di rumah ya guys. Ini pelanggan kita guys, rumahnya dekat ya di Pancoran Mas ya. Nih sepeda Polygon Stradanya itu karena lama nggak servis pada kaku guys. Apa iku kemu kuntek ya, ini kan masih belum bearing ya. Ora apa-apa, cuma buat nyari keringet pagi-pagi nih, buat om kita nih pensiunan biasa ya, nyari keringet ya habis sholat subuh. Sama shockbreakernya mati guys, nggak ngeper. Bisa nggak tipe ini dibetulin? Insya Allah bisa, tapi ini sepertinya si springnya itu masih bagus, ribonnya juga masih bagus, cuma nih kayaknya pipanya yang bermasalah. Jadi kita coba kita buka guys. Ini namanya ini guys, rezeki ya. Ini kita sambil iseng-iseng ngobrol nih. Jadi pada zaman Nabi siapa tuh yang ngomong sama binatang, Nabi Sulaiman. Nah, ini sambil pinjam-pinjam agak sedikit ya agamis gitulah. Jadi ada seekor kodok, kodok lagi. Nyamuk ya. Nyamuk itu bawa makanan lah, taruhlah makanan, bawa makanan. Dia minta tolong sama si kodok. Hai kodok, saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan ini makanan ke ular. Tapi ular itu adanya di dasar laut. Dia lagi kena musibah, kejepit sehingga dia nggak bisa ke permukaan nyari makanan. Jadi saya dapat tugas untuk memberikan makanan ini kepada si ular itu. Udah kayak Bang Kurir aja ya. Akhirnya tolong Mas Kodok ini deh buka mulutnya. Nanti saya akan masuk ke mulut sang kodok itu. Kemudian ya begitu. Si kodok itu membuka mulut, kemudian si nyamuk itu bawa makanan si ular, dia masuk ke dalam mulutnya itu. Kemudian akhirnya sepakat tuh mereka. Dia jadi si nyamuk masuk ke mulutnya kodok, kodok nyelam ke dasar laut. Nyampailah ke tempat si ular yang kejepit itu. Dia, hai ular, saya diperintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nganterin rezeki makanan nih buat lo gitu kan. Oh ya makasih. Akhirnya si ular makan itu, terus ini ada fotoku tuh waktu itu ke mana? Ke Mangade ya, puncak. Lalu dengan dikasih makanan itu si ular itu punya energi sehingga bisa keluar lagi ya, bebas dari apa tuh namanya, terjepit oleh kayu itu. Ya, akhirnya mereka selamat semua ya. Itulah demikian. Rezeki itu nggak kemana ya. Seperti Eko nih, Eko Bikes nih. Walaupun di rumah tetap kebagian rezeki datang juga ya tah. Apakah rezeki itu bisa ditolak? Ya tidak. Rezeki itu nggak bisa ditolak. Rezeki bisa dicari, bisa. Maksudnya itu jadi saling membutuhkan. Kita harus keluar rumah, kemudian rezeki datang pada kita. Nah, apakah rezeki itu berupa uang doang? Bukan juga. Ini guys, ya masalahnya di sini nih tuh. Jadi korosi ya. Jadi namanya dunia tuh kayak gitu. Apapun bisa rusak. Ya, ini di amplas dulu, nanti dipilok ya. Pakai syukur-syukur ada pilok clear. Kalau nggak ada ya seadanya lah. Yang warna putih, entar naon-naon. Yang penting bisa halus lagi, didempul guys ya, biar glowing ya. Ya inilah kayak gini. Kalau kerja totalitas tuh begini guys. Di rumah bisa, di kantor kita bisa, di Trijaya Pondok Labu guys ya. Kalau di rumah ketik aja garasi Eko ya. Taruh aja di rumah, ada orang rumah ya. Ini biasalah kita hidupin lagi nih garasi Eko, biasalah. Ada kebutuhan makin meningkat ya, ada tapera juga. Heboh nih ya, heboh lagi viral ini guys ya. Tapera katanya. Serapu pola. Nah, namanya kehidupan tuh demikian. Ngomong-ngomong rezeki. Jadi kalau rezeki itu datang ke tempat sampean, memang harusnya datang. Itu orang 1, 2, 3, 4, 1 RT, 1 desa, 1 RT, 1 RW, 1 kampung, 1 kecamatan, 1 kabupaten, bahkan semuanya. Seluruh Indonesia ya ta? Sampai seluruh dunia tuh nolak rezeki itu datang ke sampean itu nggak bisa kalau emang udah qadarnya datang. Kayak gitu. Atau sebaliknya guys. Jadi kalau sampean itu nggak dapat rezeki itu,
maksudnya gagal ya, gagal mendapatkan sesuatu. Mau dibantu 1 orang, 2 orang, 3 orang seluruh dunia bantuin supaya sama dapat sesuatu, dapat rezeki, nggak ada yang bisa karena sudah ada takerannya di sono. Gitulah kehidupan guys. Ayo nih kita buka prewillnya. Apakah rezeki itu berupa uang? Tidak semuanya. Napas itu kita rezeki yo. Napas tuh kita bisa menghirup udara nyaman gratis, itu rezeki itu guys. Ya. Kita bisa ngupload YouTube ya, sama lihat saya nih di YouTube, sama itu termasuk rezeki itu. Jadi rezeki itu nggak terbatas, ya. Bukan hanya rupiah saja ya. Jadi gitu. Nah, ini asal kita buka. Nah, tuh kayak gitu pelor-pelorannya guys, kotor kabeh. Ora apa-apa, ini bengkel ini kok. Bengkel pokoknya dibisa-bisain ya. Yang lain nggak bisa, kita bisa-bisain, diakalin ya. Ada solusinya kalau kata temanku tuh. Kita upayakan ya. Jadi tergantung ini pesanan ya. Pesanannya apa ya, kita kerjain. SOP, SOP ya. Mas begini-begini ya, kita tambah begini dan begitu. Bisa banget. Ini aktif kembali, jadi kita masih bagus, ya nggak usah ganti abrasi rapopo. Kita pasang pelornya nggak ada yang pecah, cuma kering doang, jadi orang lancar dia. Ya gitu guys. Kemudian apakah rezeki itu ada batasnya? Ada. Jadi sampean misalnya dalam hidup dari usia bayi cower, gitu kan udah ditulis rezekinya tuh. Jangan matinya umur 40 tahun misalnya. Jadi waktu rezeki itu habis, ya sama umur 40 tahun itu mati. Jadi kalau patokannya kalau rezeki kita habis, kita mati guys. Gampangannya gitu. Jadi makanya kan ada orang yang matinya mati muda ya toh. Mati bayi, mati anak sekolah ya toh. Kemudian mati tua bahkan. Ada yang aturan dipandang orang itu kok kayaknya ini orang harusnya udah mati nih, tapi kok nggak mati-mati. Berarti itu masih ada rezekinya guys. Begitu. Jadi gitu. Jadi kalau orang rezekinya sudah habis, berarti dia sudah game over ya. Nah, ini kita dapat gemuk, ini gemuknya khusus ya. Untuk sepeda bisa, untuk motor bisa nih. Jadi gitu. Jadi kalau rezeki habis kita mati, guys. Kita menolak mati, kata olahraga apa mau sehat jantung ya, naik sepeda. Oke lah, kita ngobrol gitu. Lagi zaman road bike itu ada orang konglomerat ya ta. Rezekinya habis di aspal dia. Lagi naik sepeda kemudian niku apa? Case-nya tuh botolnya tiba ceblok ya ta. Botolnya jatuh, dia turun, dia ngambil kesambel truk, des mati di situ. Apakah itu gimana? Rezekinya habis ya, matinya di aspal situ. Rezekinya habis. Kayak gitu. Kalau orang kalau rezekinya habis dimanapun bisa pulang. Nah, ini kalau naik sepeda ini gunanya untuk sehat. Nah, untuk sehat supaya nggak diring, biar rezekinya nggak habis-habis, biar hidupnya lama. Jadi jantungnya nggak usah diring ya. Kadang-kadang kalau udah usia 50, 55, 56, kemudian 60, 70, 75. Kalau masih perkasa kan, kalau madam ya energi gitu kan keren kelihatnya. Pak bapak semangat gitu kan, jiwanya jiwa muda kan keren. Jadinya nggak lemes gitu loh. Jadi semangat. Jadi kan apa namanya? Dilihatnya tuh enak, kuat untuk ibadah, ya ta? Nah, zaman sekarang ini semua udah dibisniskan, apalagi kesehatan. Ya kalau udah cuci darah udah wassalam dah. Jadi kita menolak cuci darah, menolak sakit jantung ya supaya rezekinya nambah, naik sepeda guys. Nah, ini udah mulai jadi. Nih ngomongnya rada serem nih berapa hari ini nih Om Eko nih. Bisa banget. Ini udah sobekernya udah hidup guys. Alhamdulillah. Nah, udah sehat lagi. Kita pasang kembali shockbreakernya, sudah rapi ya, sudah dikasih gemuk, sudah dipilok tadi. Kemudian kita masukin kembali. Jadi kalau naik sepeda itu kan ini guys, apa tuh, membuat
paha kita itu kenceng, jadi otot pahanya itu gede. Jadi pembuluh darahnya, otot pahanya gede itu buat nyimpen, di situ nyimpen gula, ya, nyimpen kolesterol, nyimpen lemak, nyimpen apa aja. Jadi di paha naruhnya. Jadi kalau kita nggak punya kolesterol ya kita mati, kita butuh juga minyak ya. Kemudian kalau kita nggak punya lemak yuk kita mati juga, ya toh repot. Kita harus punya, nyimpennya gimana? Di paha, jangan di perut ya. Di paha mas bro ya. Kalau di paha itu kan cakep, kenceng pahanya gitu dah. Kalau di perut gimana? Wih kayak orang hamil. Kayak orang hamil. Maaf nih om, kayak orang hamil. Sorry banget. Jadi gitu, olahraga terus, dipaksakan olahraga. Ya kenapa orang-orang dulu kok dia kuat-kuat ya toh? Mereka nyeker ya toh. Nggak pakai baju, nggak masuk angin terus ya, pakai kolor doang ya toh. Ya bahkan mereka tidurnya kurang ya, berpuasa ya. Oh zaman sekarang kok kayaknya manusianya kok lemes, dikit-dikit pakai masker, dikit-dikit pakai masker, oh cacingan ya. Jangan begitu ya, semangat olahraga ya. Kena matahari, flu, orang masalah pilek biasa, pancaroba ya ta. Ya, kalau kita naik sepeda, jadi otot paha kita kuat, jantung kita bagus, bisa memompa darah, ngatur darah ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah. Kan panjangnya pembuluh darah ini kan waktu di apa itu ilmu kesehatan 2 kalinya bumi panjangnya. Jadi kita perlu nganter itu darah kita bisa ke otak ya dah. Pikiran kita bisa jernih ya dah. Bisa menyelesaikan masalah, bisa berpikir positif, enak dah. Darah kita bisa ke mata kita bisa jelas ngelihatnya ya dah. Darah kita bisa ke telinga, kemana saja, ke tangan nggak kesemutan ya dah. Ke kaki yang nggak ada rematikan ya dah. Kemudian ke ya semuanya menyeluruh ya. Otomatis kalau jantungnya sehat, ginjalnya sehat, semuanya sehat, kita bisa hidup di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat bagaimana? Dia bisa ngontrol mana kebaikan dan mana keburukan. Nah, itu dia. Dia bisa ngontrol mana kebaikan dan mana keburukan. Kalau dia tiba-tiba kok berbuat buruk, dia langsung punya rem. Shoot. Saya harus berbuat baik begini. Kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah gitu. Kemudian kita melangkah untuk yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kita coba sepedanya guys, langsung. Ini kalau di rumah itu nyoba ini guys. Oh, gaya-gayaan ya. Tuh, kita kan shockbreakernya guys. Empuk udah tuh. Udah hidup. Ini kemarin guys. Saya itu masih bangga dengan mesin saya ini guys. Nah, ini bertahap sudah mulai, jadi ini kita niatin bikin yang gede guys buat di sepeda ya. Jadi itu bahannya itu dari kumparan kipas angin tadinya. Kemudian ini penghantar anginnya, ini piston kecil ini, katupnya ini dari itu pipa standar sepeda ya. Kemudian pakai selang, kemudian ini pakai tiang jok sepeda itu yang pistonnya. Akhirnya bisa muter guys ya. Ini kita sambung dengan kompresor aja dulu kan buat angin. Ini bisa kecepatan penuh. Ini kalau jadi buat di sepeda, nggak bisa bayangin itu aspal tuh kayak apa guys. Mesti asapnya banyak banget itu. Cus ya. Ini kalau hari Minggu tuh saya sukanya mainan apa aja nih guys. Jadi kayak gitu. Kita coba, ini kita pacu coba kecepatannya. Tuh. Ini namanya free energi nih ya, jadi bisa digabungin kemana-mana ya. Kalau gabung ke dinamo bisa jadi listrik ya, kalau ke mesin air bisa jadi keluar air ya, kalau ke roda bisa jadi penggerak ya. Di tahun 18-an ini orang Jerman, orang Perancis pada bikin ini guys, makanya saya ngikutin mereka nih. Ini kencengnya bukan main. Mantap. Udah mulai lambat ya, anginnya udah habis. Nah, ini frame-nya guys. Tuh.
Frame-nya sudah diantar. Alhamdulillah tuh. Pokoknya tuh kalau kita batin pada Allah, ya Allah, aku pengen ini, tiba-tiba udah pada datang. Ini satu lagi guys, sorenya kita dapat lagi guys, sepeda trail. Garasi Eko emang luar biasa ini ya, sudah mulai berkibar ya, satu persatu insya Allah ya lumayan ya, buat tuku Lombok. Buat tuku Lombok. Ini kan hampir setahun nggak digosin sepeda trail guys. Adrenaline trail, pakainya Shimano SLX. Kita cuci sudah bule karena lama nggak kepake. Oke ya guys, bila ada kata-kata yang salah saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Selamat berjumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum.